Nanti kapankah fitnah akan berhenti? Kami di sini selalu berlatih, melatih fisik, iman dan hati. Kamilah generasi Rabbani yang akan memimpin umat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah ala wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, hidayah dan juga taufiknya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keistiqomahan dan kesabaran kepada kita semua dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Terkhusus adalah kemudahan dan keistiqomahan yang Allah taala berikan kepada kita dalam menjalankan aktivitas thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama, di mana kita mengetahui bersama bahwa mempelajari ilmu agama itu merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang mukmin. Bahkan di antara keutamaannya, ilmu agama itu merupakan sebab utama untuk meraih kemuliaan dan kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan al-ilmu huwa sababur rif'ati wal karamati. Ilmu itu merupakan sebab jalan untuk meraih ketinggian derajat dan kemuliaan. Jadi seorang hamba itu akan dimuliakan kedudukannya, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya baik di dunia ataupun di akhirat. Di antaranya adalah disebabkan karena ilmu. Sebagaimana ini berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Di sini menunjukkan bahwa orang beriman dan yang memiliki ilmu, orang beriman dan yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama, Allah Ta'ala akan naikkan, Allah Ta'ala akan tingkatkan, tambah kemuliaan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhirat nanti, kedudukan orang yang bersungguh-sungguh, apalagi orang yang memiliki ilmu, dibandingkan orang mukmin biasa, orang yang mukmin yang mungkin tidak punya semangat kesungguhan untuk belajar ilmu agama. Ya, disebutkan dalam riwayat dalam sahabat riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya inna lil ulama manzilatun fawqal mu'minin ma baina sab'u darajat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, termasuk di dalamnya orang-orang beriman yang sungguh-sungguh belajar ilmu agama, itu nanti di akhirat akan
mendapatkan derajat 700 tingkatan lebih tinggi dibandingkan orang mukmin biasa. Jadi orang beriman yang punya kesungguhan dan kecintaan kepada ilmu agama itu akan mendapatkan 700 tingkatan lebih tinggi dibandingkan orang mukmin biasa. Orang beriman yang mungkin ilmu agamanya pas-pasan atau mungkin tidak punya ghirah, semangat untuk belajar ilmu agama, tapi dia beriman. Ya, ma baina darajatain khamsu mi'ati ama, di mana di antara dua derajat itu adalah 500 tahun perjalanan. Betapa tingginya, betapa jauhnya perbedaan kedudukan orang beriman yang berilmu dengan orang beriman biasa, ya ikhwan. Ya, jauh sekali perbedaannya. Orang beriman yang berilmu 700 derajat lebih tinggi, 700 tingkatan lebih tinggi dibandingkan orang beriman yang biasa-biasa saja. Bahkan antara satu derajat yang dengan satu derajat yang lain itu 500 tahun perjalanan. Ini adalah penjelasan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jadi inilah keutamaan belajar ilmu agama, ikhwan. Semakin kita paham, semakin kita semangat untuk mempelajari ilmu agama, fa insyaallah akan semakin mulia, semakin tinggi juga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Semakin kita malas, semakin kita acuh tak acuh, tidak peduli untuk belajar ilmu agama, maka orang tersebut akan semakin rendah, semakin hina kedudukannya di hadapan Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim melanjutkan ucapan yang tadi, wal jahlu huwa sababu dzulli wal mahanati. Sedangkan kebodohan itu, kata beliau, merupakan sebab, merupakan jalan yang mengakibatkan seseorang itu terjerumus kepada kehinaan dan kerendahan. Jadi orang itu semakin bodoh, semakin tidak paham dengan ilmu agama, maka derajatnya, kedudukannya semakin rendah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengibaratkan orang yang tidak punya ilmu agama, orang yang tidak punya kesungguhan dan kecintaan untuk belajar ilmu agama, kata beliau, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Seandainya bukan karena ilmu agama, maka kedudukan manusia itu seperti kedudukan binatang. Ma'adanallah. Jadi ini saking jeleknya, saking rendahnya kedudukan orang yang tidak punya semangat untuk belajar ilmu agama, Allah Ta'ala jadikan kedudukannya yang paling hina itu seperti binatang ternak. Ma'adanallah. Balhum adol, bahkan kata Allah bisa jadi lebih rendah lagi. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat istiqomah belajar ilmu agama di zaman fitnah ini, ya, di zaman ya serba merebaknya fitnah ini, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar yang tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Namun satu poin lagi yang perlu diperhatikan, ikhwah, bahwasanya ya, kedudukan yang tinggi, kemuliaan dari ilmu itu tidak cukup diraih dengan ilmu saja. Namun ada pengikatnya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Agar ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita ya menjadi seorang hamba yang mulia, yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim juga, kata beliau, wal mujarradu laisa warifatu laisa bimujarradil ilmi. Kemuliaan, kedudukan, derajat itu tidak cukup sekedar dengan ilmu saja, namun kata beliau ada pengikatnya, ada syaratnya. Apa itu? Ya, warifatu laisa bimujarradul ilmi wa innama bil amali wattiba'il haqqi. Ya, pengikatnya adalah dengan mengamalkan ilmu dan dengan mengikuti kebenaran. Jadi orang berilmu itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi sebagaimana tadi disebutkan, itu dengan pengikat, dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mengamalkan ilmu, karena ilmu itu bukan sekedar teori belaka, ya. Ilmu itu harus melahirkan amal, dan yang lebih penting adalah ilmu itu harus mengarahkan kita mengikuti kebenaran. Karena percuma banyak ilmu tapi tidak menjadikan kita mengikuti kebenaran. Ma'adanallah. Jadi ada pengikatnya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah ya atas nikmat keistiqomahan belajar ilmu agama.
dan tentu kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita semakin mulia, semakin tinggi kedudukan dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan upaya tadi kita harus berusaha untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan kita juga harus selalu berusaha untuk mengikuti al-haq dimanapun dan kapanpun kondisi kita berada. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk kepada Al-Kabiratul Ula wahiyya asyirku billahi ta'ala. Sudah masuk pada dosa yang pertama, pembahasan dosa yang pertama, dosa-dosa besar, yaitu pembahasan dosa yang pertama yaitu asyirku billahi ta'ala. Tidak lain, dosa besar itu adalah yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan di antara contoh-contoh syirik itu adalah antaj'ala niddan wa huwa khalaqaka. Ya, syirik kepada Allah itu adalah engkau seseorang menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah lah yang menciptakannya. Atau di antara bentuk contoh syirik yang lain yang beliau sebutkan adalah wa ta'budu ma'ahu ghairuhu min hajarin au basyarin au syamsin au qamarin. Atau perbuatan sebagian orang yang di sisi lain beribadah kepada Allah, namun di sisi lain juga menjadikan ibadahnya itu diberikan kepada pohon-pohon, batu-batuan, matahari dan bulan, atau beribadah kepada nabi, atau beribadah kepada syekh, ya, seorang pemuka, termasuk juga kepada seorang penguasa, pemimpin, au jinni, atau beribadah kepada jin, au najmi, atau beribadah kepada benda-benda langit, au malakin, au ghairi dzalik, atau beribadah kepada malaikat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi di sini akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari contoh-contoh yang beliau sebutkan tentang syirik ini menunjukkan di sini kesimpulan syirik itu adalah sebagaimana disebutkan Imam As-Sam'ani rahimahullah. Beliau menyebutkan syirik itu secara global, ya, asyirku billahi ta'ala itu secara global maknanya adalah apa? Antajma'a ma'allah, ayyajma'a ma'allah fima la yajuzu illallah. Definisi syirik secara global itu adalah memberikan bersama Allah sesuatu yang menjadi kekhususan untuk Allah. Jadi hakikat syirik itu adalah seseorang memberikan kepada selain Allah, di sisi lain dia berikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Jadi siapa saja yang memberikan sesuatu hal-hal yang menjadi kekhususan Allah diberikan juga kepada selain Allah, selainnya, maka inilah syirik. Dan apakah itu, kata beliau? Hal-hal yang menjadi kekhususan Allah tidak lain adalah 3 perkara. Jadi 3 perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ketika seseorang memberikan salah satu, sebagian dari salah satu 3 perkara ini kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa sajakah itu? Kata beliau adalah yang pertama adalah ar-rububiyah, yaitu rububiyah Allah, perbuatan khususnya Allah, amalan-amalan khususnya Allah, seperti yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menimpakan manfaat dan madarat, menghidupkan dan mematikan. Ini semua adalah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang hamba memberikan sebagian daripada rububiyah Allah ini kepada selainnya, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan syirik dalam urusan rububiyah ini adalah syirik yang paling buruk tingkatannya. Yang paling jelek kedudukannya adalah syirik dalam masalah rububiyah. Adapun yang kedua, perkara yang kedua yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala adalah al-uluhiyah, yaitu uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
uluhiyah itu maknanya adalah al-ubudiyah, peribadahan. Dan inilah ya, uluhiyah inilah merupakan definisi ya tauhid, ya definisi syirik yang terjadi di kalangan umat-umat terdahulu, yaitu syirik dalam masalah uluhiyah, yaitu apa? Tasrifu minal ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan sebagian daripada ibadah kepada selain Allah. Inilah uluhiyah, ikhwah. Dan yang terakhir, perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah adalah al-asma was sifat. Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat khusus yang merupakan kekhususan bagi Allah. Siapa saja yang menyandingkan, menyamakan daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kepada selainnya, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kesimpulan daripada ta'rif, pengertian daripada syirik. Dari pengertian ini, akhwafillah, menunjukkan bahwa syirik itu cakupannya sangatlah luas. Akan tetapi syirik yang paling diperingatkan di dalam Al-Quran ya oleh para nabi dan rasul adalah syirkul uluhiyah. Syirik yang paling banyak manusia terjatuh ke dalamnya adalah syirik dalam masalah uluhiyah, syirik dalam masalah ubudiyah. Tidaklah di dalam Al-Quran kalimat-kalimat syirik itu melainkan kebanyakan mengarah kepada syirik dalam uluhiyah. Demikian pula peringatan-peringatan, perintah-perintah, ajakan-ajakan kepada tauhid yang diseru oleh para rasul itu kebanyakan makna tauhid di situ adalah tauhid uluhiyah. Ini yang harus dipahami ya, bahwa perkara uluhiyah ini merupakan perkara yang paling ditekankan, karena misi dakwah nabi dan rasul seluruhnya itu paling utamanya adalah memperingati manusia dari syirik uluhiyah dan mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah, yaitu apa? Mengisahkan Allah Ta'ala dalam perkara ibadah. Baik, kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Pada pembahasan yang berikutnya ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil terkait masalah syirik. Ada beberapa dalil yang beliau sebutkan di sini, namun kita akan jelaskan dalil-dalil beliau ini dalam bentuk urutan saja. Jadi kalau kita simpulkan pada pembahasan yang berikutnya ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang fi dzamimati wa qabhi syirki, bab tentang tercelanya dan jeleknya perbuatan syirik. Ya, kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang beliau bawakan ini, ya, di antara tercelanya dan buruknya, jeleknya kesyirikan itu ada 5. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, jeleknya, buruknya kesyirikan itu yang pertama kata beliau adalah apa? Ya, syirik itu merupakan apa? Akbarul kabair. Yang harus kita ketahui bersama, yang pertama kali syirik itu merupakan akbaru al-kabair, merupakan dosa yang paling besar, alladzi la yaghfiruhullah, yang mana Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya. Ini yang pertama, ya, adalah syirik itu merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan dalilnya sudah masyhur dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan akan mengampuni dosa selain daripada syirik, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi kenapa syirik itu tercela, syirik itu jelek, syirik itu buruk? Karena syirik itu di mata Allah adalah dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua di sini yang beliau sebutkan dari dalilnya adalah apa? Syirik itu akbarul mafasidi wa zulmi. Syirik itu merupakan kerusakan dan kezaliman yang paling besar. Tidak ada ikhwafillah kerusakan di langit dan di bumi ini yang lebih dahsyat dampaknya dibandingkan dahsyatnya kerusakan dosa syirik. Dan Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini dalam surat Luqman ayat ke-13. Di sini beliau juga mengutipkannya.
Allah Ta'ala berfirman tentang nasihat Luqman kepada putranya agar meninggalkan kesyirikan. Apa kata Luqman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling dahsyat, kezaliman yang paling besar. Ya. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang bisa kita simpulkan juga di sini ya tentang masalah syirik adalah apa? Syirik itu merupakan yufsidu wa yubtilu al-a'mal. Syirik itu dampak buruknya adalah apa? Akan merusak dan membatalkan semua amal. Jadi seluruh amalan itu akan lenyap, hilang, sia-sia, tidak menjadi pahala disebabkan karena kesyirikan. Ya, di sini ya Al-Imam Az-Zahabi tidak menyebutkan dalil ini, namun kita berikan tambahan, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 88, bahwa syirik itu akan menghapus dan melenyapkan seluruh amal. Ya, artinya amal soleh sebanyak apapun itu akan menjadi lenyap dan sia-sia di hadapan Allah ketika dimasuki kesyirikan. Secara khusus surat Al-An'am ayat 88 ini adalah peringatan Allah kepada Nabi tentang dampak syirik itu. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, niscaya akan lenyap semua amal-amalmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Dalam ayat ini ya wafillah terdapat hikmah yang sangat besar, di mana sekelas nabi, sekelas rasul saja diperingatkan oleh Allah dengan kesyirikan. Padahal jangankan kesyirikan ya, nabi jangankan kesyirikan, dosa saja nabi maksum. Ya, namun di sini hikmahnya kenapa sekelas nabi saja tetap diperingatkan oleh Allah dengan bahaya kesyirikan, karena ini menjadi pelajaran agar umatnya itu jangan sampai menjadi orang yang merasa aman dari kesyirikan. Ya, jadi di sini hikmah yang sangat besar. Pelajarannya apa? Agar jangan sampai kita merasa aman dengan kesyirikan, di mana sekelas nabi saja yang maksum tetap diingatkan oleh Allah dengan kesyirikan, dengan bahaya syirik. Padahal beliau nggak mungkin, mustahil bagi Nabi berbuat syirik. Namun tetap saja Allah Ta'ala mengingatkan beliau. Di situ pelajarannya kata ahlu tafsir adalah agar apa? Kita sebagai umatnya itu selalu waspada dan jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Bahkan para sahabat itu selalu melazimi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, maka di sini ada kaidah ya, siapa yang selalu merasa takut dengan kesyirikan, melainkan dia itu seorang mukmin, dan siapa yang merasa aman dari kesyirikan, maka dia adalah orang-orang munafik. Ya, jadi tidak ada yang merasa aman dari kesyirikan melainkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan. Ma'adzanallah. Di sini adalah peringatan ya, dan di situ Allah mengingatkan kenapa? Ya, karena syirik itu adalah akan menggugurkan seluruh amal. Ya, itu ada dampak buruknya. Jeleknya kesyirikan itu kata Allah akan menghapuskan semua amal-amal yang dikerjakan. Kemudian diperkuat dengan dalil yang lain, surat Az-Zumar ayat 65. Ya, itu maknanya sama, cuman khitabnya, perbincangannya kepada umum. Kalau tadi Al-An'am 88 itu hanya khusus kepada Nabi, sekalipun maknanya tetap kepada kita semua. Adapun surat Az-Zumar itu kalimatnya umum. Ya, lafadznya umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku la habita ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu berbuat syirik, niscaya sama, akan lenyap, akan hancur semua amal-amal yang mereka kerjakan. Maka di sini peringatan keras ya dan tegas bagi kita agar waspada dengan kesyirikan ikhwah. Tidak ada kerugian ya yang
lebih besar dibandingkan kerugian orang yang melakukan syirik. Kenapa? Karena syirik itu akan melenyapkan semua kebaikan pada diri kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang tersisa pada diri seseorang yang melakukan kesyirikan. Maka ihdar, ya, hendaknya masing-masing kita waspada dan banyak-banyak menjaga diri, banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah dengan bahayanya kesyirikan ini. Ya, kemudian yang berikutnya ikhwan fillah, ya, yang keempat ini, ya, di sini adalah apa? Asbabu tahrimi 'anil jannati wa khuludin finnar. Di antara jeleknya, buruknya kesyirikan itu, syirik merupakan sebab yang mengharamkan seseorang masuk ke dalam jannah dan menjadikan seseorang kekal di neraka. Ya, di sini juga tidak disebutkan dalilnya, akan tetapi beliau menyebutkan keterangannya. Kata beliau, faman asyraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qati'an. Siapa yang berbuat syirik kemudian mati dengan membawa dosa syiriknya tersebut, maka sungguh dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kata beliau adalah orang yang mati di atas kesyirikan itu, beliau memastikan, ya, dan ini termasuk bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memastikan orang yang mati di atas kesyirikan itu mereka di neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba. Sebagaimana orang yang mati di atas keimanan, mati di atas keimanannya, tidak di atas syirik, ya, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga sekalipun harus diazab terlebih dahulu, bisa jadi disebabkan karena dosa-dosanya. Ya, ini adalah dalil yang melandasi perkara ini adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, ya, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada pelindung bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik tersebut. Ma'adzanallah. Di sini Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang yang mati di atas kesyirikan pasti akan ada di dalam neraka, dan Allah Ta'ala akan mengharamkan surga baginya. Tidak ada jannah bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Ma'adzanallah, na'udzubillahi min dalik. Inilah sekali lagi ikhwah di antara jeleknya kesyirikan. Dan demi Allah tidak ada seorang hamba yang merasa, ya, tidak ada seorang hamba yang akan kuat dengan siksa nerakanya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang kuat dengan dahsyatnya siksa nerakanya Allah. Apalagi kita manusia ikhwah. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi Allah, ya, di akhirat nanti tidak ada yang namanya kematian. Makanya ahlun nar itu ketika mereka disiksa oleh Allah, mereka berangan-angan agar mati saja. Mereka tidak merasakan pedihnya siksa Allah. Namun Allah Ta'ala telah menjadikan, ya, kematian itu dibunuh, disembelih, ya, diserupakan oleh Allah dengan seekor kambing, dan Allah Ta'ala menyembelihnya. Ya, makanya bertakwa kepada Allah. Bayangkan, bisa dibayangkan saja, ya, jika sedetik saja di neraka orang tidak akan kuat, maka bagaimana jika pelaku kesyirikan itu tidak bisa dibayangkan, mereka kekal selama-lamanya, ya, merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hendaknya menjadi peringatan yang tegas bagi kita. Dan wa malidz zalimin min ansor. Sekali-kali tidak ada yang bisa menolong, ya, tidak ada yang bisa menolong. Syafaat dari siapapun tidak bermanfaat bagi para pelaku kesyirikan. Tidak bermanfaat. Tidak ada yang bisa menolong, ya ikhwah. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi bagi mereka orang-orang yang mati di atas kesyirikannya. Ma'adzanallah. Adapun yang terakhir, ya, buruknya, jeleknya kesyirikan itu yukhriju sahibuhu minal islam. Kesyirikan itu menjadikan pelakunya keluar, batal keislamannya, keluar dari Islam. Makanya disebutkanlah Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam risalah Nawaqidul Islam. Beliau menyebutkan yang pertama, hal yang bisa membatalkan Islam itu adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Dan ini telah terjadi ijma' di kalangan para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah di dalam kitab syarah beliau, dari kitab syarah kitab Tauhid,
yang berjudul Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah menyebutkan, i'lam annal ulama'a ajma'u ala man sarafa syai'an minad du'a'i li ghairillahi fa huwa musyrikun walau qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa shoma wa shalla. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya semua ulama di setiap zaman telah sepakat, siapa saja yang menjadikan ibadahnya, doanya itu kepada selain Allah, sungguh dia telah menjadi musyrik, berstatus musyrik, sekalipun dia masih mengucapkan la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah, atau bahkan dia masih puasa dan sholat, tetap hal itu tidak menjadikan dia menjadi seorang musyrik, ya. Jadi la ilaha illallah yang diucapkan tidak bermanfaat, sholat dan puasanya tidak bermanfaat, ya, dia tetap berstatus sebagai musyrik. Dan ini kata beliau merupakan ijma'. Ini kata saya Sulaiman Ibnu Abdullah. Jadi siapa saja yang terjatuh ke dalam kesyirikan, syirkul akbar tentunya, maka dia berstatus musyrik, ya, sekalipun masih mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah, dan sekalipun puasa ataupun sholat. Baik, ini adalah pembahasan tentang, ya, min dami wa qabhi asyirki, tentang jeleknya dan buruknya kesyirikan. Ada 5 poin yang di sini beliau sebutkan, ya. Dan yang terakhir tadi beliau menyebutkan dalil hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Di sini adalah apa? Di sini adalah beliau menyebutkan apa? Ya, hudud bagi mereka orang yang mengaku muslim tapi melakukan kesyirikan, ya. Ya, jadi ada hudud had bagi orang yang riddah, termasuk bagian daripada riddah itu orang yang melakukan pembatal keislaman, melakukan kesyirikan, maka dia menjadi murtad, ya. Nah, maka ada had di situ adalah apa? Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka hadnya, kata Nabi, adalah dibunuh. Ya, ini adalah had bagi mereka orang-orang yang melakukan kemurtadan, ya, dan kemurtadan itu macam-macam bentuk dan sebabnya. Baik. Ini kemudian ikhwafillah kita lanjutkan yang berikutnya. Ini sebenarnya sudah habis nih pembahasan syirik, di sini dibikin sesingkat mungkin oleh Imam Az-Zahabi, ya, karena mungkin di zaman beliau kesyirikan itu sudah sangatlah terang, ya, jadi tidak terlalu panjang beliau menyebutkannya. Namun kita akan memberikan tambahan terkait masalah pembahasan syirik ini, adalah kaitannya dengan pembahasan anwa'us syirki, mengenal tentang macam-macam bentuk-bentuk kesyirikan, ikhwah. Baik, syirik itu ikhwafillah, ya, ada beberapa macam-macam bentuk-bentuknya. Baik, kita akan bagi pembagian syirik ini pada 3 pembahasan, ya, 3 pembahasan bentuk-bentuk atau macam-macam syirik itu. Yang pertama adalah macam-macam syirik dari sisi asyirku fi khosaisillahi ta'ala. Syirik, macam-macam syirik dilihat dari sisi kekhususan Allah. Maka kita tahu tadi telah kita sebutkan, ya, syirik dari sisi menohok kekhususan Allah itu ada 3, yaitu asyirku fil rububiyah yang pertama, asyirku fil uluhiyah yang kedua, dan asyirku fi asma wa sifatillah, syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ketiga. Ya, ini adalah pembagian bentuk-bentuk macam-macam syirik dari sisi kekhususan Allah, menohok hak-hak khususnya Allah. Adapun yang kedua, ya, bentuk-bentuk macam-macam syirik min ajli qadarihi. Pembagian bentuk-bentuk syirik dilihat dari sisi kadarnya. Kadar itu ya sedikit banyak begitu, ya. Maka para ulama menyebutkan syirik dilihat dari sisi kadarnya ada 2. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik besar, ya. Dan syirkul akbar ini adalah asyirku alladzi yukhriju sahibuhu minal Islam. Syirik akbar itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Ini. Dan contoh-contoh syirik akbar itu sangatlah banyak. Ada telepon, ya. Dan contoh-contoh syirik akbar itu sangatlah banyak. Di antaranya misalkan adalah asyirku ad-du'a, syirik dalam masalah doa,
Ya, seperti misalkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada makam-makam orang-orang soleh, meminta rizki, meminta kesembuhan atau yang lainnya. Ya, dan doa ini cakupannya ada dua, doaul ibadah dan doaul isti'anah. Doa dalam artian memberikan ibadah, dan doa yang kedua dalam artian memberikan isti'anah, yaitu apa? Meminta pertolongan. Maka dalam surat Al-Fatihah dikatakan, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ di situ dijelaskan tentang dua macam doa, bahwa doa itu ada dua macamnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami meminta pertolongan. Sehingga di situ para ulama menyebutkan doa itu ada dua bentuknya. Yang pertama doaul ibadah, dan yang kedua doaul isti'anah. Dan keduanya apabila dipalingkan sebagian saja kepada selain Allah, maka pelakunya menjadi syirik. Sebagaimana Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah juga menyebutkan, in kanat ibadatuka kulluha lillah fa anta muwahhidun, wa in sarafa syai'an li ghairillahi fa anta musyrikun. Kata beliau, apabila ibadahmu itu seluruhnya bersih hanya diberikan kepada Allah, maka engkau berstatus muwahhid. Dan apabila sebagian kecil saja dari ibadahmu itu dipalingkan, diberikan kepada selain Allah, maka engkau berstatus musyrik. Ini contoh syirik akbar yang pertama, ya, syirik doa. Dan ini banyak sekali, ya, perbuatan-perbuatan seperti ini di zaman kita ini. Seperti mereka orang-orang yang melestarikan, ya, budaya ziaratul kubur, yang kemudian sampai kepada perbuatan gulu kepada kuburan orang-orang soleh. Ya, mereka berdoa kepada orang-orang soleh dan lain sejenisnya. Kemudian termasuk bentuk syirik juga, ya, di sini adalah asyirkul hukmi wa ta'ati. Termasuk bentuk syirik akbar itu adalah syirik dalam masalah hukum dan ketaatan. Ya, jadi yang tadi mungkin kaitannya dengan syirkul kubur, dan yang kedua ini kaitannya dengan syirkud dustur, syirik dalam bentuk ketaatan undang-undang. Dan tidak dipungkiri ikhwafillah, Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullah tidak membeda-bedakan antara syirkul kubur dengan syirkud dustur. Kata beliau, asyirku fil hukmi kasyirki fil ibadati. Syirik dalam masalah hukum itu tidak ada perbedaannya dengan syirik dalam ibadah. Makanya dalam surat Al-Kahfi sama-sama Allah Ta'ala menggunakan lafaz yang sama. Ketika melarang kesyirikan dalam ibadah, Allah juga melarang kesyirikan dalam hukum. Dalam surat Al-Kahfi ayat 26 Allah Ta'ala berfirman, wala yusyriku fi hukmihi ahadah. Dan janganlah di antara kalian menyekutukan Allah dalam perkara hukumnya. Sama kalimatnya dengan surat Al-Kahfi pada ayat terakhir, wala yusyriku fi ibadatihi ahada. Kalimatnya sama, hanya bedanya pada ibadah dan hukum. Ya, ini adalah merupakan apa? Tidak ada bedanya. Makanya dengan perpaduan ayat ini sampai Imam Asy-Syinkiti tadi mengatakan tidak ada bedanya syirik dalam masalah hukum dan dengan syirik dalam masalah ibadah. Ya, ini perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Ya, namun betapa anehnya di zaman kita ini, ya, orang-orang itu hanya mengenal syirik itu seakan-akan pada perkara perdukunan, ya, kuburan saja. Padahal syirkut ta'ah, syirkul hukum ini juga berstatus sama, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Taubah ayat 31 bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan, memvonis orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, mereka menjadi musyrik disebabkan mereka mentaati para rahib-rahib mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kata Allah, sungguh mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah menjadikan apa? Ya, para rahib mereka, ahli ibadah mereka itu sebagai arbab, sebagai pengatur-pengatur selain Allah.
Maka ketika ayat ini dibacakan, masyhur asbabun nuzulnya adalah tentang kisah Adi bin Hatim yang ketika mendengar ayat ini, ya, kemudian Adi pun bertanya kepada Nabi tentang apa yang dimaksud di situ. Ya, bahkan beliau mengatakan bahwa orang Nasrani itu tidak ada yang sujud-sujud kepada rahibnya di zaman itu, ya. Karena Adi ini adalah ketika itu posisi ayat turun, beliau baru masuk Islam. Maka mendengar ayat tadi, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mungkin masih kurang jelas, ya. Maka beliau pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang Yahudi menjadikan para rahibnya sebagai arbab, rob selain Allah, padahal yang saya dapati, ya, orang-orang Nasrani itu tidak sampai sujud-sujud, nyembah-nyembah kepada para rahibnya. Ya, nah, karena beliau mengetahui pada saat itu syirik itu seakan-akan hanya pada menyembah saja, sujud-sujud saja. Maka kemudian Nabi pun menjelaskan, ya, atuhalluna ma harramallah fatuharrimunahu, apakah mereka, ya, para rahib itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian orang Nasrani ikut-ikut menghalalkannya, atau sebaliknya? Ketika para rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka mereka orang Nasrani akan mengikutinya. Maka dijawab oleh Adi, bala ya Rasulullah, iya kalau begitu iya. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum, yang demikianlah itu ibadah mereka. Jadi di situ ketaatan, mentaati hukum, ya, di situ adalah bagian daripada ibadah. Ya, maka di sini perkara yang wadih, perkara yang terang di hadapan kita, bahwasanya orang-orang yang menjadikan ketaatan, ya, kepada suatu hukum selain hukum Allah Ta'ala, maka itu adalah bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimasukkan oleh para ulama asyirkul hukmi wa ta'ah, syirik dalam hukum dan taat ini termasuk dalam bagian macam-macam syirkul akbar. Kemudian ada juga beberapa contoh yang lain, ada syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ini adalah kaitannya dengan orang-orang yang menjadikan andad, tandingan bagi Allah. Jadi orang itu terjatuh dalam syirkul mahabbah biasanya karena dia itu apa? Menjadikan tandingan bagi Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, dalilnya ayat 165, Allah Ta'ala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia, ini maksudnya adalah orang-orang musyrik Quraisy yang disinggung secara khusus oleh Allah, mereka itu menjadikan andad, tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi di sini menunjukkan biasanya orang itu terjatuh dalam syirkul mahabbah disebabkan karena andad. Maka kalau kita bicara tentang 4 perkara yang harus ditiadakan dari ucapan la ilaha illallah, masuk di situ andad. Dan kita tahu ta'rif definisi dari andad apa? Ma jadzaba ar-rajulu minal Islam, ya, segala sesuatu yang memalingkan seorang dari Islam, dari tauhid, baik itu harta, ya, keluarga, ataupun pekerjaan, atau tempat tinggal, au syai'in akharin, atau yang lainnya. Jadi apa saja yang menjadikan seseorang itu akhirnya berani melakukan kesyirikan, maka sesuatu itu adalah andad. Baik itu bentuknya adalah keluarga, atau sahabat, atau mungkin pekerjaan, atau harta, atau bahkan tempat tinggal yang dipertahankan, yang menjadikan orang itu berani melakukan kesyirikan, maka itu namanya adalah andad. Ya, maka itu orang yang seperti itu berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dari sisi syirkul mahabbah. Kemudian ada yang lain juga adalah di sini terakhir saya berikan contoh terkait macam-macam syirkul akbar, ya, adalah ini yang masyhur mungkin di zaman dahulu adalah asyirku al-hulul wal ittihad, yaitu syirik al-hulul, ya, al-hululiyah wal ittihad, yaitu apa? Syirik dalam asma dan sifat Allah, yaitu orang-orang yang meyakini, ini contoh dalam syirik asma dan sifat adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu bisa bersatu dengan hambanya, ya. Nah, jadi ini adalah keyakinan dahulu telah diyakini oleh orang-orang sufi, orang-orang Jahmiyah, ya, termasuk juga mungkin Ja'ad bin Dirham,
kemudian yang setelahnya, ya, ini adalah syirik al-hulul wal ittihad, yaitu keyakinan bahwa Allah itu, ya, bisa menyatu pada diri hamba-hambanya, dan mereka pun menggunakan dalil dalam perkara ini, ya, dan dalilnya mereka sebutkan itu, ya, padahal mereka salah memahami dalil itu, ya, ma'adanallah. Jadi ini termasuk bentuk atau contoh syirik dalam masalah asma dan sifat, yaitu syirik al-hulul wal ittihad. Baik. Ini alhamdulillah pada jenis yang pertama, ya, yaitu syirkul akbar, syirkul akbar. Adapun yang berikutnya yaitu syirik dari sisi kadarnya adalah asyirkul asghar, syirik kecil, ya. Ya, orang menyebutnya dengan kalimat syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Yaitu syirik alladzi la yuhriju sahibuhu minal islam, kesyirikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Dan definisinya adalah apa? Ma'ata fin nususi annahu syirkun walam yattasil ila haddi syirki. Definisi syirkul asghar itu adalah segala kalimat syirik, ya, segala penjelasan-penjelasan di dalam nas yang disebut sebagai syirik, namun dari sisi kedudukannya tidak sampai kepada syirkul akbar, itu namanya syirkul asghar, ya. Jadi segala sesuatu yang dicap sebagai syirik oleh syariat, oleh nas, oleh dalil, namun dari sisi kedudukan nggak sampai masuk kepada syirkul akbar, tidak sampai tasrif ibadah, tidak sampai ada pemalingan ibadah, ya. Apa saja itu contoh-contohnya? Para ulama membagi syirkul asghar ini ke dalam dua perkara. Yang pertama adalah syirkul khafi, dan yang kedua syirkul zahir. Syirkul khafi itu syirik yang tersembunyi, yang samar, ya. Contohnya adalah arya, ya, termasuk juga as-sum'ah, dan sebagian ulama memasukkan juga at-ta'ajjub, ya. Ya, apa namanya, orang yang ujub, ya, itu masuk bagian daripada syirkul asghar, yaitu pada perkara syirkul khafi, ya, syirik yang tersembunyi. Adapun yang kedua ada syirkul zahir, syirik yang nampak. Syirik kecil yang nampak namanya syirkul zahir, seperti misalkan kal halfi li ghairillah, seperti orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Sebagaimana dalam dalil, dalam hadis dikatakan apa? Man halafa li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik, ya. Dan ini sini sangat jelas, ya, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu syirik asghar. Karena di situ tidak sampai ada pemalingan ibadah kepada selain Allah, ya, sehingga para ulama memaksudkan makna man halafa li ghairillahi faqad asyraka itu adalah bentuk syirkul asghar. Termasuk juga contoh syirkul zahir adalah apa? Ya, adalah apa? Orang yang menyamakan, ya, makhluk dengan Allah dalam masalah masyiah, dalam masalah kehendak, seperti misalkan ucapan orang laulallah walaulal fulan, seandainya bukan karena Allah dan seandainya bukan karena fulan. Nah, jadi dia membersamakan setelah Allah ada kalimat fulan. Wah, seandainya kalau bukan karena Allah dan fulan, niscaya saya sudah, ya, mungkin tak ketabrak atau mati mungkin. Ya, maka ini kalimat yang tidak boleh diucapkan. Ya, jadi laulallah walaulal fulan. Dan ini telah terjadi di zaman Nabi SAW, dan Nabi mengingkari kalimat tersebut. Nah, jadi tidak boleh kita menyebutkan seandainya bukan karena Allah dan fulan. Ya, dalam masalah masyiah cukuplah ikhwafillah kita mencukupkan kalau bukan karena Allah. Jangan ditambah-tambahi. Ya, nah, di situ seakan-akan si fulan juga punya kehendak, ya, punya keterlibatan dalam apa namanya masyiah, keputusan kepada diri kita. Sekalipun benar fulan itu menjadi sebab kita selamat, tapi tidak boleh kemudian diucapkan dengan ucapan seperti tadi, laulallah walaulal fulan. Termasuk juga bagian daripada syirkul asghar itu adalah apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Ya, jadi orang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab dari sisi syar'i dan dari sisi apa namanya? Penelitian nadhari, ya, dijadikan sebagai sebab padahal bukan sebab, maka ini adalah syirkul asghar. Makanya orang-orang yang memakai azimah, ya, yang memakai jimat-jimat dengan alasan Allah menjaganya dengan jimat itu,
maka dia terjatuh ke dalam syirkul asghar jika dia meyakini sesuatunya dari Allah. Tapi kalau dia meyakini jimat itulah yang menjadi sebab keselamatan kebaikan bagi dirinya dengan sendirinya, maka itu adalah syirkul akbar. Tapi kalau dia meyakini jimat ini, ya, pegangan ini, ya, hanya sebagai wasilah saja, semuanya dari Allah, ya, maka itu syirkul asghar, karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu adalah bagian definisi daripada syirkul asghar, ya. Maka ini perkara yang harus dipahami terkait beberapa contoh-contoh dalam syirkul zahir, dan tentu masih banyak yang lain contoh-contoh yang masuk dalam kategori syirkul asghar. Yang jelas kita sampaikan di sini secara global, ya, syirkul asghar itu terbagi menjadi dua, namanya ada syirkul khafi, ya, dan ada syirku adz-zahir, ya. Kemudian yang terakhir ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, pembagian syirik yang ketiga adalah asyirku min ajli wuqu'ihi. Syirik, pembagian syirik dilihat dari sisi wuku', terjadinya. Maka syirik itu bisa terjadi pada tiga perkara, tiga hal. Yang pertama adalah asyirkul i'tiqad, syirik yang terjadi pada keyakinan hati seseorang. Ya, ini bisa terjadi. Orang-orang yang memiliki keyakinan syirik, maka dia jatuh kepada kesyirikan di mata Allah. Tentu ketika hal itu masih dalam hatinya. Adapun yang berikutnya adalah asyirku al-amal, syirik yang terjadi pada perbuatan. Dan ini banyak sekali contohnya, ya. Orang yang menyembelih kepada selain Allah, mentaati, ya, undang-undang selain hukum Allah, ya. Ini adalah masuk semua dalam kategori syirkul amal. Syirik itu bisa terjadi pada perbuatan, ya. Kemudian ada juga asyirkul qaul, syirik yang terjadi pada ucapan. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan syirik yang hendaknya semestinya kita berhati-hati, ya. Nah, makanya ucapan syirik itu juga bisa terjadi pada ucapan, ya. Nah, jadi jangan seperti orang-orang murji'ah, ya. Orang-orang murji'ah itu mereka menjadikan kesyirikan itu hanya di i'tiqad saja, ya. Nah, syirik dalam amal dan qaul ditiadakan karena bagi mereka, ya, amalan bukan bagian daripada iman. Sehingga ketika orang melakukan amalan sebejat apapun itu gak berpengaruh dengan imannya. Hatta bahkan mungkin melakukan kesyirikan gak berpengaruh dengan imannya. Imannya masih sah, gak mungkin dia berstatus musyrik. Nah, itulah diantara keyakinan busuknya orang-orang ahlul irja, ya. Jadi makanya ahlus sunnah meyakini syirik itu bisa terjadi sebagaimana iman itu ada pada tiga tempat tadi. Demikian pula kekufuran, kesyirikan itu juga bisa terjadi pada tiga perkara tadi, baik di i'tiqad, di hati keyakinan, ataupun pada perbuatan dan juga pada ucapan. Baik, ini wafillah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan bab syirik, ya. Nah, jadi ternyata di sini kita memahami syirik itu sangatlah luas cakupannya, ya. Sampai didefinisikan oleh Imam As-Sam'ani tadi adalah apa? Ya, asyirku huwa ayyajma'a ma'allahu fi ma la yujuzu illallah. Yaitu syirik itu adalah apa? Memberikan, ya, bersama dengan Allah kepada yang lainnya sesuatu yang tidak dibolehkan, ya, sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dan tadi sudah kita jelaskan beberapa poin-poin dan pembahasannya. Baik, wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kita anggap sudah selesai, ya, bab syirik ini, ya. Jadi bab tentang dosa yang pertama, al-kabiratul ula, yaitu asyirku billahi ta'ala, ya. Ini kita anggap sudah selesai, ya. Sekalipun tadi kita membahasnya secara global saja, yang penting di situ ilmu-ilmunya sudah tersampaikan, mulai dari definisinya, kemudian tercelanya kedudukan syirik itu seperti apa di dalam syariat, ya, di dalam akidah kita. Kemudian yang terakhir tadi membahas tentang apa? Contoh-contoh, ya, macam-macam syirik, ya, dari beberapa sisinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin untuk kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan yang berikutnya, masuk dalam bab yang kedua, ya, al-kabiratus tsaniyah, ya, dosa besar yang kedua insyaallah. Yaitu adalah masalah apa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana pembahasannya kita akan lanjutkan
biidznillah pada kesempatan yang akan datang. Kami cukupkan sekian ikhwah. Setelah ini kami tutup dan kami berikan terlebih dahulu kepada moderator mungkin untuk masuk kepada forum lain-lain tanya jawab ya. Baik, saya cukupkan. Yang benar semata-mata hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang banyak kekurangan, khilaf, kesalahan dari diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk, astaghfiru minkum katsira, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa nastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa nastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan memimpin umat ini akhlak kami, akhlak Islami, manhaj kami, manhaj nabawi.